dibangkitkan bersama-sama dia untuk memerintah 1000 tahun lamanya. Jadi kita sebagai raja, sama seperti Tuhan Yesus sebagai raja. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku tidak gampang untuk mendapatkannya. Jadi tidak gampang. Jadi jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, melakukannya taat dan setia, itu tidak akan kita dapati. Kita akan menderita. Bahkan kita dibangkitkan 1000 tahun akan datang. Di situ kita akan dibangkitkan ketika orang-orang kudus memerintah manusia-manusia yang tidak taat dan kepada firman Tuhan. Di situ kita orang-orang yang tidak taat dan setia, di situ dia menunggu 1000 tahun lagi, barulah dia tiba saatnya, barulah dia dibangkitkan, diberi tubuh yang baru, barulah dia dimasukkan ke dalam api neraka. Disitulah dibakar selama-lamanya. Jadi ini firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, bukanlah kita menakuti di mana kita melihat di Wahyu. Jelas di situ Wahyu 20 dikatakan kepada kita. Jadi semuanya itu Saudaraku harus kita kembali kepada firman Tuhan. Dasarnya kita mengikuti keagamaan kita ini adalah dengan firman. Jadi tidak hanya kita mendengar apa kata orang, tapi kita harus kembali kepada dasar. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di sini Allah lah semuanya. Allah lah yang mengetahui, Allah lah menuntun, dan Allah lah membimbing, Allah lah menyertai, Allah lah yang menyelamatkan kita. Makanya sini tadi katanya kepada kita supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang untuk berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Makanya banyak saat ini kita melihat suam-suam kuku, keagamaan kita suam-suam kuku tidak melakukannya dengan taat dan setia. Karena apa? Karena kurang percaya. Kita hanya percaya saja tapi tidak taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita buka Alkitab kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah akan membina, membimbing, menuntun, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita benar-benar mengerti dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita dengan akal kita, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, itu tidak akan kita dapati. Makanya kita melihat bangsa Israel begitu pintar dengan luar biasa, bahkan dia meninggalkan Yesus, dia tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dia pintar, dia bisa menciptakan segala macam, sehingga dia tidak percaya ada Tuhan itu. Jadi ini semua Saudaraku, banyak saat ini juga orang-orang pintar kita lihat, tapi ini semua Saudaraku, pilihannya adalah di tangan kita. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Jadi sini kata Rasul Paulus mengatakan kepada kita, jika memang tidak ada kebangkitan itu, ngapain kami berjalan di dalam bahaya? Itu kata Rasul Paulus. Jadi kita melihat di sini ayat 30 tadi mengatakan kepada kita, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat
membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Jadi kita melihat bagaimana penderitaan Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setiap saat dia berjuang untuk menghadapi maut. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, Rasul Paulus berjuang untuk keselamatan umat manusia. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita sangat-sangat santai. Kenapa? Karena sudah ada iming-iming. Yang penting percaya saja. Jadi sehingga manusia, orang-orang percaya pada saat ini santai-santai saja, tidak berjuang untuk keselamatannya. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah kita mendapatkan tiket? Bagaimana kita berjuta-juta manusia mendapatkan tiket. Kita mengatakan santai saja, duduk sajalah. Kita sudah selamat, kita mengatakan, tapi kita belum memegang tiket itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus berjuang mendapatkan tiket itu supaya kita jangan nanti kemana-mana. Jika kita belum pegang tiket itu Bapak Saudaraku, pasti kita nanti akan kemana-mana. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa masuk. Jadi inilah perjuangan kita selagi kita masih diberikan kesempatan itu. Di manakah diambil tiket itu adalah di dalam Alkitab. Di dalam Alkitablah tertulis bagaimana mendapatkan tiket itu, bagaimana caranya mendapatkan tiket itu. Jadi marilah kita berjuang untuk mendapatkannya Bapak Saudaraku, supaya nanti ketika kita dipanggil, tiket itu sudah ada. Jadi jangan nanti kita hanya dipanggil tapi katakannya kiri, karena kita tidak punya tiket, sehingga katakannya kamu masuk ke kiri, tidak bisa masuk kanan. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, supaya kita buka hati kita lebar-lebar dan kembali kepada firman-firman kebenaran. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi Rasul Paulus mengatakan, jika hanya pengharapanku hanya dunia ini sajanya, ngapain aku berjuang mendapatkan tantangan maut. Di sini tadi 2:32 tadi mengatakan kepada kita, kalau hanya berdasarkan perintah pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum bersama-sama, besok kita mati. Itu kata Rasul Paulus. Janganlah kamu sesat, bergaul yang buruk, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi Bapak Saudaraku, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dikatakannya kepada kita Bapak Saudaraku, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu kita melihat sini tadi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi berusahalah kita Bapak Saudaraku menurut rencana Tuhan, menjalankan kebaikan-kebaikan. Jadi supaya kita betul-betul mendapatkan seturut dan kehendak Tuhan. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal itu
ku katakan supaya kamu merasa malu. Jadi jangan kita terpancing oleh saudara-saudara kita yang tetap berbuat dosa, tapi kamu harap merasa malulah, kata Rasul Paulus kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengerti jika kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran ini, tentu kita mengerti jalan-jalannya Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi tidak kita hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya kita dengar-dengaran saja, tapi kita membacanya, mengimaninya, mempraktekkannya. Kita undang Roh Kudus sehingga Roh Kuduslah masuk dalam hati kita, memateraikan dengan roh kita ini, sehingga dia bekerja untuk menuntun, membimbing, menyertai sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidak gampang. Mendapatkan tuntunan Roh Kudus itu tidak gampang, tapi mendapatkan tuntunan roh dunia ini itu gampang. Ketika kita bakar saja kemenyan sini, kita panggil, dia akan datang, kita akan kesurupan. Nah, jadi itu gampang karena dia memang ada di dunia ini. Tapi jika kita panggil Roh Kudus, mungkin jika kita tidak membersihkan diri kita, tidak membuka hati kita lebar-lebar tentang kebenaran firman Tuhan ini, mungkin jungkir balik pun kita memanggilnya, kita tidak akan dia tidak akan datang. Kenapa? Karena Tuhan mau kita itu membuka hati kita dulu, membaca firman Tuhan ini, mempercayai firman Tuhan ini, taat dan setia, barulah roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita. Jadi tidaklah segampang menurut apa kata manusia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab, kebenaran firman Tuhan, karena di situ kita akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan. Shalom.